Halo, selamat datang di channel saya kembali, di channel PNS Pegawai Nonstop ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini menyambung video yang pernah saya bikin sebelumnya. Ini kita mau bikin video tutorial untuk membuatkan e-dialog kinerja yang jabatannya itu PLT atau dia kosong, terus orangnya kosong karena bisa karena pensiun atau meninggal dunia ya. Jadi karena ini dialog ini sifatnya berjenjang, otomatis kalau atasannya tidak membuat, itu bawahannya tidak bisa membuat ya. Nah, untuk ini itu dialog ini juga membuat fitur untuk PLT ya. Dia nanti PLT agar yang di bawah-bawahnya itu, jabatan di bawahnya juga tetap bisa membuat dialognya ya. Oke, langsung saja. Ini untuk membuat itu kita mesti login sebagai manajer kinerja ya. Ini saya login dulu sebagai manajer kinerja. Iya, yang ini kita pilih manajer kinerja. Nah, yang ini ya. Oke. Sign in. Nah, ini ya. Terus kita langsung pilih pada menu dialog ini, pilih rencana SKP jabatan kondisi ya. KOEND itu. Nah, di sini kita coba bikin yang baru ya. Klik data jabatan. Pilih ini data jabatan yang kosong ya, yang ada PLT-nya. Ini dalam hal ini wakil direktur ya, saya bikin. Jabatan ini kosong, ya, kita pilih. Nah, ini sudah jadi ya. Sudah jadi, nanti kita isi kinerjanya. Ini kita klik. Nah, isikan data manajer kinerjanya. Ini otomatis ya, kalau banyak nanti dia bisa pilih. Kalau cuma ada satu, dia langsung otomatis ya. Oke, manajer kinerjanya sudah dipilih. Tunggu sebentar, masih loading. Iya. Nah, ini data pembimbingnya kita pilih atasannya ya. Atasannya itu berarti kan eselon 2. Tadi saya bikinnya untuk eselon 3 ya. Ini kita simpan. Nah, ini datanya belum ada, statusnya. Status SKP belum ada. Terus kita pilih berikutnya. Pilih periode 2022. Terus kita tambahkan kinerja utama ya. Kinerja utamanya ngambil dari atasannya. Yang ini ya, direktur. Iya. Kinerja utamanya kita copy paste ya, yang data kita sudah siapkan. Ambil dari kinerja utama. Iya, yang ini ya. Kinerja utamanya. Dan cascadingnya kita pilih direct cascading ya, karena dia selaras. Udah, ini kita simpan. Oke. Nah, di sini status indikator dan status review ya. Indikator belum dibuat, kita buat di sini. Nah, di sini ini kalau mau edit ya. Edit ini kalau ada salah ketik bisa di sini. Terus kita langsung coba ya indikator. Nah, indikatornya kita bikin dulu. Klik di sini. Realisasinya kita isi kuantitas. Indikator kinerjanya kita lihat di PK. PK-nya ini untuk jabatan yang PLT tadi ya. Ini paste. Terus eksaknya karena ini angkanya mutlak. Untuk yang rentang ini dia ada batas bawah, batas akhir di antara.
Ini kita pilih yang eksak saja ya, kondisinya normal maksimal 100. Ini penjelasannya juga ada ya di buku manual yang buku pedoman yang BKD buat. Ini kita lihat 83,63. Ini yang 2021 ya. Nanti kalau ada yang 2022 atau angkanya sama saja, itu bisa kita pakai. Ini copy paste, itu koma ya. Dia kalau koma nih nggak bisa, error. Jadi harus diubah jadi titik. Nah, ini kita ulang lagi, dia tetap nyimpan ya. Nanti komanya kita ganti dengan titik. Nah, oke, simpan. Nah, itu dia langsung ngebulatin ya. Ini masih belum, untuk saat video ini dibikin, ini aplikasinya masih belum ya. Masih dia sifatnya membulatkan. Nanti saya sudah usul untuk dibuat yang muncul titiknya ya, desimalnya itu. Oke, ini kembali. Oke, sudah. Nah, sampai sini videonya ini sudah ya teman-teman ya. Ini kita tinggal klik ajukan ke manajer kinerja. Nah, apakah sudah semua kinerja kita ajukan? Oke, ini sudah diajukan. Sampai sini sudah selesai ya. Diajukan, tinggal nanti di review di SKP administrator ya, karena dia golongan 3. Oke, ini kita sudah tetap di posisi manajer kinerja ya. Jadi yang untuk bisa membuat SKP-nya PLT itu adalah manajer kinerja, dan manajer kinerja sendiri yang bisa untuk mereview ya. Jadi ini tetap kita nggak ada logout, kita tinggal pilih ke review SKP administrator. Ini kita klik. Oke, pilih periodenya. Nah, ini yang kita bikin yang kemarin tuh ya. Terus tadi yang direktur pelayanan. Ini ada 2 ya. Ini pilih salah satu aja. Ini kemarin karena coba-coba. Jadi kita coba sini dulu, review. Nah, ini kita klik review. Dan review ini kita cek. Oh, ternyata selaras saja ya, direct. Kita klik direct, terus kita simpan. Nah, sukses. Sudah sukses. Terus indikatornya kita cek juga. Terus kita review IQ. Review IQ-nya ini. Terus kita pilih tepat ya, karena ini sudah tepat. Jadi ini kalau dia tidak tepat, ini nanti kita kasih catatan ya. Ini kita pilih tepat saja dulu, terus kita simpan. Oke, sama. Kembali. Nah, ini tinggal dikirim hasil review ke pembimbing. Karena ini eselon 3 ya, pembimbingnya eselon 2 ya. Jadi kita klik ini, kirim hasil review ke pembimbing. Oke, kita kirim ya. Sukses. Oke. Nah, ini sudah sampai sini. Kita tinggal si pembimbing akan meng-ACC kinerjanya ini ya, pengajuan kinerjanya ini. Oke, kita logout. Oke, ini saya akan masuk sebagai akunnya pembimbing ya. Ini kita pilih pembimbing, terus ini sign in. Ya, ini posisi di pembimbing ya. Kita buka di sini, terus rencana kinerja. Nah, pilih periode. Nah, ini masuk ya. PLT tadi ya. Ini tinggal diklik di sini di ikon kinerja. Ini bisa dibaca ya nanti. Ini bisa kita kembali saja, terus tetapkan rencana. Rencana sudah sesuai ya. Nah, ini sudah ya. Sampai di sini ini posisinya sudah selesai. Nanti yang dia tidak perlu membuat rencana aksi karena orangnya memang tidak ada. Jadi PLT-nya tadi itu
yang jabatan di bawahnya bisa mencantol ke rencana kinerjanya atasan yang PLT tadi ya, sehingga yang di bawahnya itu, jabatannya di bawah itu bisa membuat dialog ini. Jadi itu saja, semoga ini berlaku untuk eselon 3, 4 semua bisa ya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau saya ada salah kata silahkan dibahas di kolom komentar, saya dibenarkan di situ. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Semoga berguna bagi teman-teman. Terima kasih.